Tetapi mungkin aja dalam satu mensetsu itu teman-teman ngerasa ada yang nggak cocok dengan keinginan teman-teman, baik itu dari segi gaji, lembur, cuti, libur, zanggyo dan segala macamnya. Mungkin aja nggak cocok ya, dan itu wajar ya. Nah, apakah teman-teman bisa negosiasi dengan perusahaan? Pasti menanyakan berapa gaji yang diinginkan, itu pasti ditanyakan ya. Dan itu juga selain gaji. Action, minasan konnichiwa, kongoris. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu kerja di Jepang ya. Nah, di video kali ini kita nggak akan ngebahas yaitu tentang Ginojusei atau engineering. Kita fokusnya ngebahas ke Tokutei Gino aja. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen bekerja dengan menggunakan visa Tokutei Gino, mungkin teman-teman itu ada yang tahu ya, kalau sebenarnya untuk Tokutei Gino itu statusnya itu pekerja ya, dan itu disamakan statusnya dengan orang Jepang. Nggak sama dengan Gino Jisusei yang statusnya itu pelatihan ya, atau magang, atau belajar sih bisa juga dibilang begitu. Nah, sementara Tokutei Gino ini adalah seorang pekerja ya, memang statusnya itu adalah pekerja yang disamakan dengan orang Jepang, baik itu dari status maupun gaji ya, itu disamakan. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika teman-teman bekerja dengan menggunakan Tokutei Gino saat wawancara, apakah teman-teman itu bisa negosiasi saat mensetsu dengan perusahaan, baik itu soal gaji, jam kerja, lembur, libur, cuti dan segala macamnya. Di sini gue akan jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, untuk Tokutei Gino ini sendiri memang statusnya itu adalah karyawan ya, sama halnya dengan orang Jepang, dan teman-teman itu bisa mengambil visa Tokutei Gino itu secara mandiri ya, tanpa melalui perantara LPK atau pihak ketiga ya. Jadi teman-teman itu bisa aja langsung menghubungi perusahaan atau TSK yang bisa menjadi jembatan antara teman-teman dan perusahaan ya, untuk bekerja dengan menggunakan Tokutei Gino. Nah, tetapi saat teman-teman itu wawancara dengan perusahaan, teman-teman nanti pastinya akan dijelaskan soal misalnya gajinya berapa, jam kerjanya berapa, liburnya berapa dalam satu minggu, cutinya kapan, dan segala macamnya. Itu nanti akan dijelaskan ya oleh pihak perusahaan yang mensetsu teman-teman. Tetapi mungkin aja dalam satu mensetsu itu teman-teman ngerasa ada yang nggak cocok dengan keinginan teman-teman, baik itu dari segi gaji, lembur, cuti, libur, zanggyo dan segala macamnya. Mungkin aja nggak cocok ya, dan itu wajar ya. Nah, apakah teman-teman bisa negosiasi dengan perusahaan? Nah, sebelumnya ya, ketika teman-teman mencari perusahaan, teman-teman pasti otomatis itu akan menghubungi TSK ya. Umumnya nih, orang-orang yang pengen kerja dengan Tokutei Gino biasanya mereka cari TSK ya untuk minta bantuan untuk job matching. Nah, biasanya sebelum teman-teman itu wawancara dengan Kaisha, teman-teman itu akan wawancara dulu dengan TSK. Nah, apa sih fungsinya wawancara dengan TSK ini? Yaitu adalah satu, mencocokkan bidang keahlian teman-teman dengan pekerjaan yang akan teman-teman cari. Jadi kalau seandainya teman-teman misalnya punya bidang keahlian restoran, hotel, building cleaning, jadi nanti TSK nggak akan sulit untuk melakukan job matching. Jadi TSK akan mencarikan bidang yang sesuai dengan keahlian teman-teman. Nah, selanjutnya itu juga saat mensetsu ya dengan TSK. Ini sering ya gue alami, karena gue waktu itu juga memang sering mensetsu dengan TSK. Dan TSK itu pasti menanyakan berapa gaji yang diinginkan, itu pasti ditanyakan ya. Dan itu juga selain gaji juga TSK kadang nanya, mau yang kerja liburnya banyak atau yang liburnya sedikit, yang lemburnya banyak atau yang lemburnya sedikit. Itu semuanya ditanya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi nanti kebutuhan kita itu, ya keinginan kita itu akan dicocokkan dengan Kaisha yang sesuai dengan kita. Nah, tetapi mungkin aja saat wawancara dengan Kaisha ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi ya, dan itu wajar aja. Mungkin saat wawancara teman-teman dapat yang tempat kerjanya gajinya banyak, lemburnya banyak, tapi liburnya sedikit. Itu ada ya, dan memang wajar aja. Nah, tapi mungkin nggak sih saat teman-teman wawancara dengan user nih, dengan Kaisha, mungkin nggak teman-teman itu minta negosiasi, baik itu masalah gaji dan segala macam, mungkin gajinya kurang. Nah, jawabannya mungkin aja ya. Nah, tetapi teman-teman juga harus melihat kualifikasi teman-teman. Apa sih kualifikasi teman-teman miliki sehingga teman-teman itu berhak untuk negosiasi dengan Kaisha, apalagi masalah gaji. Nah, mungkin juga kalau seandainya teman-teman itu memiliki sertifikat kualifikasi yang lainnya, misalnya kalau untuk Tokutei Gino kan biasanya diminta sertifikat minimal N4, tapi teman-teman itu punyanya N3 atau lebih. Mungkin aja teman-teman bisa negosiasi gaji ya, karena mungkin teman-teman memiliki skill yang lebih dari orang lain, atau mungkin punya sertifikat skill, misalnya punya SIM atau punya lisensi untuk mengendarai alat berat segala macam. Itu mungkin saja teman-teman bisa negosiasi untuk nambah gaji. Nah, tapi saran gue sendiri ya, sebagai gue yang memang sering mensetsu nih dengan TSK dan perusahaan, saran gue sih, kalau seandainya ada tawaran yang nggak cocok di kontrak ya dari pihak Kaisha, itu sebaiknya teman-teman negosiasi dulu dengan TSK ya, bicarakan dengan TSK
dimana yang ngerasa teman-teman itu kurang. Atau kalau saran gue yang lain itu teman-teman bisa aja ya ambil tawaran Kaisa itu kalau memang rasanya nggak terlalu memberatkan ya. Kalau misalnya gajinya standar lah, liburnya juga standar, oke lah, nggak buruk-buruk amat, itu nggak salah sih ambil. Nanti setelah teman-teman bekerja 6 bulan sampai 1 tahun, teman-teman nanti bisa negosiasi ulang ya dengan perusahaan melalui perantara TSK. Karena gue sendiri pun juga baru-baru beberapa hari yang lalu itu habis negosiasi ya dengan Kaisa sama TSK untuk masalah kenaikan gaji ya, karena gue kerja di sini udah 1 tahun lebih dan gue ngerasa pengen ada peningkatan baik dari segi gaji, lembur dan segala macam. Jadi gue kemarin sempat ngomong sama TSK dan Kaisa ya. Jadi Kaisa itu udah mengokekan nanti Kaisa akan memberikan sedikit kelebihannya dari segi gaji dan lembur, dan itu wajar-wajar saja ya kalau kita udah kerja selama 1 tahun, udah melihatkan bagaimana cara kerja kita yang bagus dan segala macamnya. Dan kalau seandainya memang kita merasa berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji, upah, lembur segala macam, itu wajar-wajar aja ya kita minta. Tapi lihat dulu, sesuaikan dulu dengan kualifikasi yang kita miliki, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya penjelasan gue. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!